Saya ingin berbagi sedikit kisah kenapa kami satu keluarga nih memilih agama Katolik. Ini semua tuh bermula dari sebuah peristiwa pada tahun 2024. Itu tahun tanggal 28 Februari. Karena kami yang kecil kelas 3 SD, suatu hari subuh mungkin sekitar jam 4, tiba-tiba nih bangun, mamanya bangun dulu, cari kira anak ini turun ke bawah, mungkin buang air kecil atau apa ya kan. Terus cari anak ini nggak ada, tapi dia lihat pintu itu terbuka sama pagar juga terbuka. Perlu dia bangunkan saya, dibilang kabur ya. Saat itu saya panik juga ya, langsung bang, benar, iya, kita cari, nggak tempat abangnya tidur juga nggak ada. Di saat itu juga kita langsung keluar juga bercari ya. Kita ada di gang kita ini ada petugas jaga malam juga. Dan kita tanya mereka jam 4 lewat, adanya ada anak kecil keluar dari rumah. Mereka bilang nggak ada. Dan saat itu jadi mereka orang yang tukang menjaga malam juga Pak ikut juga bercari kan. Kita juga mama bercari sama kakaknya, abang bercari, saya juga bercari sedikit. Kebetulan saya tinggal di daerah penjara dari Biasari, jadi dia putar situ ke Kota Baru, Jalan Ayani, Meranti, Cendana, atau semua. Kalau mereka jalan kaki, abangnya pakai sepeda, tukang ronda juga keliling juga mencari, tapi nggak dapat. Sampai saya juga entah kenapa ya, pada saat saya bercari, saya sampai bawa motor. Saya sambil cari, saya berdoa. Cuma entah kenapa yang saya pakai itu adalah yang cara Katolik, ada tanda salib. Saya doa, saya cuma minta Tuhan jaga anak ini. Saat itu kami memang belum sama sekali tidak menggunakan Katolik, ya jadi semacam itu tradisi. Kalau mamanya juga sama di rumah Senin dari pagi malam selalu pakai yoga rajin ya. Itu latar belakang saya sendiri. Sebenarnya untuk mengenal Yesus sebenarnya dari kecil. Saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu memang dari sekolah Kristen. Di SD juga ada sekolah minggu, rajin. SMP juga kami diwajibkan juga harus minggu tetap harus ibadah. Tapi selama itu sampai SMA tamat tidak ada panggilan, sekalipun tidak. Dari peristiwa itu kami bercari kan sampai jam 4 lewat keliling. Mamanya juga keliling tanya-tanya di kemarin ada nggak anak kecil datang gitu kan, beli apa. Tentu sebagai info, si anak kecil ini dari kecil, dari sampai dia ini tidak pernah kami marah, cubit apa di sekolah juga tidak ada masalah. Jadi sampai sekitar jam 6 saya masih keliling. Tiba-tiba anak saya paling besar, dia bilang anak ini udah ketemu. Ketemunya di mana? Ketemu di Jalan Johan. Oleh Jalan Johan saya jalan 5 kali. Kita keliling terus dan mereka penjara mereka apa semua dan keliling terus gitu kan, nggak dapat ya. Abangnya ketemu dan jadi waktu abangnya ketemu dan anak ini berjalan juga macam nggak ini gitu. Jadi abangnya langsung hampiri dia, tapi dia anaknya masih ngomong gitu. Kayak dia agak lama baru dia nangis, kok balik barulah mamanya interogasi kan. Mamanya interogasi, kamu kenapa? Dia bilang mau ke kemarin. Jadi mamanya rokok cek dia ketemu dia ada bawa duit.
ada pabrik. Tapi dia bilang dalam penuturan itu dia bilang, tapi Indomaretnya tutup, digembok itu. Jadi mama juga roboh sama di satu celana satu. Iya, dia keluarkan sendiri. Dia keluarkan sendiri. Liontin. Tapi ya biasanya orang Katolik punya, ya korpusnya juga. Salib yang itu kecil. Jadi kita tanya, kamu dapat ini dari mana? Dia bilang, saya dapat di depan gereja kecil semacam rumah. Saya juga bingung kan, gereja kecil yang seperti rumah di mana? Oh benar, gereja itu semua besar ya. Akan di mana dapatnya nggak tahu. Saat kita dapat ini oke, ya. Seperti kadang-kadang kita lihat Tionghoa nih ada dikit nanyanya tuh kalau ya, bawa kalau ya nanya anak ini kenapa? Jadi bilang anak ini kayaknya dibawa sesuatu, oke dibersihkan atau apa. Kita tuh nggak tanya yang bawa dia tuh yang putih atau yang hitam. Tapi juga teman-teman juga banyak bilang, coba kamu cari pastor, nanya apa maknanya dari tanda salib itu. Jadi kita akan coba juga ke pastor, tapi nggak dapat ketemu, terus disaranin lagi ke pastor yang mana yang biasa yang hal-hal yang aneh-aneh itu kan biasa di sisi dia, tapi pastor itu lagi sakit, jadi nggak ketemu kan. Contohnya ada satu sekolah guru Mandarinnya bilang, mungkin ini memang udah waktunya, itu panggilan untuk keluarga kamu. Terus tanya, seandainya kamu mau, kalau kamu menjauh itu, kalau kamu percaya, mau nggak ke gereja? Itu bisa. Jadi sekarang anak kecil itu dibawa juga, jadinya boleh. Jadi misa selepas itu langsung ikut misa yang jam 6 minggu, yang jam 6 tuh perjuangannya jam 4 ya udah bangun. Yang paling subuh. Di gereja. Di katedral ya, Katedral. jam 6 punya. Jadi pertama kali masuk aja, itu suasananya berbeda di dalam hati kita. Rasanya itu kok tenang gitu kan? Itu udah selesai, gurunya juga bawa, selesai misa, gurunya bawa. Jadi kita nggak perlu tanya di mana lagi, di gurunya dan pastornya gitu, minta langsung berkat aja, didoain anak ini, doain anak ini. Terus, dari bikin itu doain diberkati, kita kasih pakai. Tapi mamanya karena masih halus, karena ada yang bilang karena gambarnya kan salibnya kecil ya, jadi cetakan nggak jelas. Agak aneh ya, bilang kok banyak bilang itu macam tekora itu. Saking kecilnya nggak jelas, sampai di ujung nggak jelas. Jadi, jujur mama nggak mau kasih dia pakai. Saya bilang kalau kita udah percaya gitu kan, udah kasih dia pakai. Dia rasa tuh nggak enak gitu kan, maksudnya kena termakan omongan orang tuh kayaknya tekora ini takutnya jelek gitu kan. Sebenarnya kasih dia pakai, kalau udah diberkati pastor pakai aja. Setelah dari misa itu selanjutnya minggu depan kami pergi sendiri, tetap ikut jam 6 sampai kami memutuskan ikut katekumen bulan April masalah ya, udah mulai ya katekumen udah mantap. Sambil kami katekumen, mamanya ini masih ikut juga, ini apa ikut kakak sama anak, jadi kami berempat anak ya, jadi langsung ikut semua. Mamanya ini tradisi masih jalan loh. Agi masuk bisa pakai dia lupa itu masih pagi sore. Terus saya bilang dari katekumen, hati kamu kalau memang udah mantap itu udah harus dibersihkan aja. Oke, udah di kamar tenang dibersihkan. Jadi kami ikut katekumen sampai dari awal ya, nggak pernah absen. Misa dari selepas 28 Februari pertama kali kami ikut misa sampai sekarang juga nggak pernah bosan ikut misa terus. Itu kadang-kadang saya bilang
mungkin Tuhan ya untuk memilih kita ini banyak jalan. Jadi kalau kita percaya, kalau memang itu panggilan Tuhan, kita pasti akan jawab ya. Kalau pada saat keadaan itu kita udah tanya ini, tapi kalau nanya lawannya, oh nggak apa-apa udah bersikap, kita anggap oke, udah selesai ya, tetap itu ya tetap tradisi lama dengan percaya. Tapi kalau kita yakin apakah ini memang sebenarnya ada gurunya juga gitu, mungkin itu ada panggilan. Nah, kita jawab ya sampai sekarang. Dan beberapa itu sangat rasa pengalaman ya. Banyak berkat yang karena kan jelasin setiap ada masalah kita buntu gitu, tapi kalau kita bawa doa ada jalan keluar. Itu kalau kita percaya. Jadi saya juga kadang-kadang banyak sharing juga bawa teman juga pertama kali. Ini teman saya. Suatu hari dia pengen ikut saya juga sebelum Natal itu. Kamu bisa apa? Kapan saya pengen ikut? Loh, saya tanya dia. Benar kamu mau ikut? Benar. Terus dia ikut pertama kali. Apa yang kau rasa? Damai ya? Damai. Beda. Pada saat itu saya merasa saya langsung dijamah oleh Tuhan. Iya. Luar biasa. Itu kalau kita udah dipakai untuk ikut ini, kita harus yakin